Di video kali ini aku mau bikin resep risol mayo margo. Ini tuh lagi viral banget di TikTok. Ternyata ini tuh enak banget. Ini sih wajib banget dicoba ya. Nah, kelihatan ini bener-bener lumer dan mayonya itu berasa enak banget. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Langsung saja yuk ke cara membuat. Untuk isiannya di sini aku siapkan 7 buah sosis. Di sini aku siapkan 4 buah, ternyata kurang. Jadi aku tambahkan 3 buah lagi sosis ya. Kemudian satu sosis ini dipotong menjadi 4 bagian. Lalu siapkan 4 butir telur rebus. Nah, telur rebusnya ini aku bagi menjadi 3 bagian. Teman-teman juga bisa bagi menjadi 4 ya. Kemudian untuk kejunya aku pakai keju merek Kraft Milky Soft. Teman-teman boleh pakai merek apa aja. Kemudian ini diiris tipis-tipis seperti ini. Setelah itu sisihkan dulu. Kemudian di sini aku mau siapkan mayonya. Ini aku pakai 300 gram mayo dan 1 saset susu kental manis. Nah, karena aku tadi bikin segini itu kurang dan gak cukup, jadi aku bikin 2 kali resep ini ya. Nah, ini dicampur dan diaduk rata sampai benar-benar tercampur. Ini yang bikin enak, jadi antara perpaduan mayo dan susunya ini benar-benar bikin nagih ya. Pilih mayo yang kualitasnya bagus supaya rasa risolnya itu juga enak. Nah, setelah tercampur rata seperti ini disisihkan dulu. Nah, untuk kulitnya di sini sudah aku siapkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram, kemudian tambahkan 1 sendok makan tepung sagu, lalu 1 sendok teh garam. Nah, ini diaduk rata supaya tercampur dulu ya. Kemudian tambahkan air sebanyak 620 ml. Ini airnya aku masukin sedikit dulu supaya tepungnya itu tercampur benar-benar rata dulu ya, supaya tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau tepungnya sudah halus dan tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan 2 butir telur. Pastikan telurnya ini masih fresh ya teman-teman. Nah, kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak sayur. Lalu aduk rata kembali sampai benar-benar tercampur. Nah, kalau sudah tercampur rata, masukkan lagi sisa air yang tadi ya teman-teman. Ini jangan langsung masuk semua karena kadar tepung masing-masing itu kan berbeda ya. Jadi dipastikan untuk adonan kulitnya ini tidak terlalu encer ataupun tidak terlalu kental. Nah, untuk kekentalannya kira-kira seperti ini ya. Kemudian ini sisihkan dulu, lalu panaskan teflon. Di sini aku pakai teflon diameter 20 cm. Ambil 1 sendok sayur adonan, kemudian tuangkan ke dalam teflon yang sudah dipanaskan. Nah, ini kalau bagian pinggir kulit risolnya ini sudah kering seperti ini berarti sudah matang ya. Lalu sisihkan dulu, buat lagi adonan kulit risolnya. Ini lakukan sampai adonan habis. Nah, ini dia hasilnya. Kulit risolnya ini bener-bener lentur dan gak gampang sobek. Untuk satu resep ini menghasilkan 27 lembar ya. Nah, kemudian ini langsung aja ambil 1 lembar kulit risol, kemudian tata di atasnya sosis, telur rebus, keju, dan masukkan setengah sampai 1 sendok makan mayonaise tergantung selera. Kemudian dilipat seperti biasa. Lipat atas, samping kiri kanan, lalu digulung.
Kemudian oleskan perekat di bagian ujungnya campuran terigu dan juga air supaya tidak mudah terbuka ya pada saat digoreng nanti. Nah, ini dia hasilnya. Lakukan kembali sampai adonan selesai. Kemudian siapkan celupannya, campuran terigu dan air. Kemudian masukkan risol yang sudah dibentuk tadi, lalu celupkan menggunakan garpu seperti ini. Kemudian gulingkan ke tepung panir sampai menutupi semua permukaan risol ya. Lakukan kembali sampai adonan selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan 28 buah ya. Kemudian ini aku taruh kulkas selama 1 jam. Setelah 1 jam ini aku goreng dengan api sedang di minyak yang sebelumnya sudah dipanaskan. Gunakan minyak yang sedikit banyak ya teman-teman. Kemudian goreng sampai kecoklatan. Kalau bagian satu sisi sudah kecoklatan, ini langsung dibalik aja. Dipastikan jangan terlalu sering membulak-balikan risol ya, untuk menghindari risol itu bocor ataupun pecah. Lalu goreng sampai golden brown. Nah, ini risolnya sudah kecoklatan dan golden brown. Ini warnanya cantik banget, jadi nggak perlu digoreng sampai coklat banget ya. Kemudian ini ditiriskan. Nah, ini dia hasilnya, dikemas seperti ini jadi lebih cantik ya. Ini beneran enak dan kulitnya itu lembut banget, jadi nggak heran kalau ini tuh viral. Ini pokoknya wajib banget dicoba. Nah, coba aku potong ya teman-teman untuk melihat bagian dalamnya. Di video kali ini aku mau bikin risoles mayo pedas. Nah, ini tuh aku bikin 100 porsi untuk isian snack box ya. Nah, penasaran gimana cara buatnya? Yuk langsung aja ke cara membuat. Nah, untuk isiannya di sini sudah aku siapkan 25 buah sosis ayam atau sosis sapi. Teman-teman bebas mau pakai merek apapun ya. Tapi kalau mau ekonomis di sini aku pakai merek Hemato. Di sini untuk satu sosis aku potong menjadi 4 bagian seperti ini. Kemudian siapkan 10 butir telur rebus ukuran sedang. Nah, untuk satu telurnya di sini aku potong menjadi 10 bagian karena ini aku mau bikin versi yang ekonomis ya. Nah, untuk sausnya di sini sudah aku siapkan 500 gram mayones dan 500 gram saus cabai. Kemudian ini dicampur rata, aduk sampai benar-benar tercampur ya. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini disisihkan dulu. Kemudian mau aku bikin kulit risol. Aku pakai 1 kilo tepung terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 8 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Lalu tambahkan 1 sendok makan garam. Nah, ini diaduk rata dulu supaya tercampur. Kemudian tambahkan air sebanyak 2400 ml. Untuk airnya di sini aku masukkan secara bertahap ya.
Jadi ini aku sambil mixer. Kenapa menggunakan mixer? Karena ini tepungnya lumayan banyak, jadi supaya benar-benar antara air dan tepung itu tercampur dan tidak ada tepung terigu yang bergerindil. Nah, kalau sudah seperti ini sudah tidak ada tepung yang bergerindil. Kemudian masukkan 4 butir telur. Lalu masukkan 8 sendok makan minyak goreng. Kemudian mixer lagi dengan speed yang paling rendah sampai tercampur rata ya. Nah, kalau udah tercampur rata, masukkan sisa airnya sambil di mixer. Kalau airnya sudah agak banyak, ini aku mau lanjut aduk menggunakan sendok sayur ya, sambil terus dimasukkan sisa airnya sampai kekentalan yang cukup. Nah, ini sudah cukup kekentalannya. Selanjutnya panaskan teflon, kemudian masukkan 1 sendok sayur adonan kulit ke dalam teflon yang sudah dipanaskan, lalu diratakan seperti ini. Nah, kalau bagian pinggir kulitnya sudah mengkeriting seperti ini, sudah kering, ini tandanya kulitnya sudah matang ya. Nah, lakukan sampai adonan habis. Ambil 1 lembar kulit risol. Nah, untuk bagian atasnya itu taruh di bagian dalam seperti ini, supaya pada saat kita membentuk risol itu kulitnya itu tidak gampang pecah ya teman-teman. Ini salah satu tips supaya menghindari kulit risol itu pecah-pecah pada saat sedang mengantri untuk dibentuk ya. Kemudian tata sosis, telur dan juga mayones dan lipat seperti ini. Nah, lakukan kembali, ambil 1 lembar kulit risol, untuk bagian atasnya itu taruh di bagian dalamnya, kemudian tata sosis, telur dan mayonaisnya, lalu dilipat. Nah, untuk hasilnya jadi seperti ini ya. Selanjutnya ini mau aku balur dengan tepung panir. Ambil 1 buah risol, kemudian celupkan ke campuran tepung terigu dan juga air menggunakan garpu seperti ini, lalu gulingkan ke dalam tepung panir seperti ini. Nah, usahakan untuk tepung panirnya itu agak banyak ya, supaya pada saat menggulingkan risolnya itu benar-benar tertutup. Nah, ulangi sampai adonan selesai. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep menghasilkan 100 porsi. Ini mau aku diamkan di kulkas minimal 1 jam dulu baru digoreng ya. Nah, setelah risol didiamkan di kulkas, ini baru mau aku goreng. Goreng risol di minyak yang agak banyak dan tidak berdempetan ya. Jadi usahakan sekali goreng itu tidak terlalu penuh untuk menghindari risol itu pecah teman-teman. Jadi kalau sekali goreng itu banyak dan terlalu berdesakan, biasanya itu risolnya itu gampang pecah. Nah, ini aku goreng cukup 1 kali balik aja untuk menghindari risol itu pecah ya. Cukup goreng itu sampai golden brown, tidak sampai terlalu coklat, supaya hasilnya tetap cantik ya. Ini kalau sudah kuning kecoklatan seperti ini sudah bisa diangkat. Nah, kemudian untuk sisa-sisa tepung panir ini bisa disaring ya teman-teman. Kemudian bisa lanjut goreng lagi. Nah, ini dia hasilnya, 100 pieces risoles mayo pedas. Ini beneran enak dan ini salah satu andalan jualanku untuk isian snack box maupun frozen food ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.